Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Sultan Arafi, Rubia Usman, dan Karisna Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang morfologi. Morfologi atau tata bentuk kata adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan segala hal proses pembentukannya. Dalam bahasa Arab, ilmu ini lebih dikenal dengan ilmu shorof, yang merupakan satuan gramatikal yang membahas struktur intern kata. Secara terminologi, morfologi adalah salah satu dari bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Morfologi atau ilmu shorof itu tidak bisa lepas dari 3 unsur subdisiplin linguistik lainnya, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik. Dan ia juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya keterikatan atau ketergantungan pada ilmu lain. Kemudian yang bagian B itu ada morfem atau wahdah sarfiyah dan alomorf atau mutaghayyir dalali. Morfem adalah bentuk bahasa yang dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian dapat diceritakan lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi sampai ke bentuk yang jika dipotong lagi tidak mempunyai makna. Dalam bahasa Arab, contohnya pada kata al-ilm yang dapat dipisah menjadi al dan ilm. Morfem al merupakan morfem terikat atau wahdah sarfiyah muqayyadah, sedangkan kata ilm merupakan morfem bebas atau wahdah sarfiyah hurrah. Perbedaan antara morfem bebas dan morfem terikat yaitu: yang pertama ada morfem bebas, yaitu morfem yang tidak bergantung pada adanya morfem lain. Ia dapat berdiri sendiri dan dapat membentuk suatu kata, misalnya dalam kata fahima, hasiba, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah morfem terikat. Morfem ini tidak dapat berdiri sendiri. Ia tidak dapat membentuk kata dan tidak mempunyai makna bila tidak digabungkan dengan kata lain, misalnya pada partikel al. Kemudian ada alomorf. Alomorf itu menurut Al-Khuli adalah morf yang memiliki kemiripan dengan morfem yang lain, tetapi didistribusikan secara komprehensif sehingga menjadi satu morfem. Dalam bahasa Arab, morfem terikat al mempunyai alomorf yang permunculannya bersyarat fonologis, seperti al pada kata al-hamad yang artinya puji. Kemudian ada ar pada ar-Rahman yang artinya kasih sayang. Kemudian ada as pada as-samak artinya ikan. Dan ada at pada at-taubah yang artinya taubat. Dengan kata lain, distribusi morfem al ditentukan oleh bunyi apa yang mendampinginya. Akar kata dan pola. Akar berarti asal dan pola berarti wazn. Bahasa Arab memiliki prinsip akar dan pola secara struktur dan semantik. Leksikon bahasa Arab berkaitan dengan akarnya. Akar-akar tersebut diderivasikan dengan menggandakan radikal tengah, menambahkan vokal panjang di antara radikal, menambahkan prefiks yang berupa konsonan atau kombinasi dan proses-proses tersebut. Maksud dari akar adalah asal sebuah kata. Kata kataba mempunyai asal KTB. Dari asal kata ini nantinya akan melahirkan beberapa pola atau bentuk kata atau yang disebut dengan pola yaitu wazn. Contoh pada kata kataba adalah yaktubu, menulis. Kemudian maktab, meja, maktabah, perpustakaan, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akar adalah asal dari suatu kata, sedangkan pola adalah bentuk kata yang mengalami perkembangan sehingga dari asal kata akan menghasilkan kata yang berbeda-beda dengan makna yang tentunya berbeda pula, dan inilah yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan tasrif, yaitu adanya proses pembentukan kata baru.
Selain pada verba, akar dalam bahasa Arab juga berhubungan dengan nomina primitif. Menurut Haywood, akar nomina dalam bahasa Arab terbagi menjadi 5, yakni sunnai berakar 2 konsonan atau biliteral. Contoh, partikel alif ba yang artinya ayah. 2. Sulasi berakar 3 konsonan atau triliteral. Contoh, bakoro artinya sapi. Kemudian yang ketiga, rubai berakar 4 atau kuadriliteral. Contoh, akrob artinya kalajengking. Kemudian yang keempat, khumasi berakar 5 atau pentaliteral. Contoh, burhan artinya bukti. Kemudian yang terakhir adalah sudasi berakar 6 atau heksaliteral yang sangat jarang digunakan dan terbatas pada nominal. Contohnya ankabut artinya laba-laba. Pada sebuah kata mengalami suatu proses pembentukan kata lain, sebenarnya ia telah mengalami 2 perubahan, yaitu yang disebut dengan morfosintaktik atau infeksi dan morfosemantik atau derivasi, yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa morfosintaksis lebih menekankan pada proses pembentukan kata baru karena unsur gramatikalnya, sedangkan morfosemantik menekankan pada proses pembentukan kata baru karena adanya perubahan pada pola dasarnya. Kemudian bab kelas kata atau aqsam al-kalimah. Menurut Nikmah, membagi kelas kata dalam bahasa Arab menjadi 3, yaitu nomina, verba, dan partikel. Nomina atau isim adalah kata yang mengacu pada makna yang terkandung di dalamnya tanpa menunjukkan hubungan dengan waktu atau kala. Verba atau fi'il adalah kata yang mengacu pada suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Kemudian partikel atau huruf adalah kata yang hanya mempunyai makna bila berdampingan dengan kata lain. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki tidak kurang dari 13 anggota kelas kata, bahasa Arab hanya memiliki 3 saja anggota kelas kata. Ini tidak berarti bahasa Arab tidak memiliki anggota kelas kata selain 3 yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam bahasa Arab, pronomina, dhamir, adjektif, sifah, numerial, adat, adverbial, zaraf, demonstrafita, isyarah, semuanya masuk dalam kategori isim. Sementara itu, interrogativa, istifham, preposisi jar, konjungsi atof, semuanya masuk dalam kategori huruf. Bagian selanjutnya yakni nomina atau isim. Menurut Wright, dia membagi nomina menjadi 2, yakni nomina primitif dan nomina derivatif. Kita tahu bersama bahwasanya nomina primitif merupakan kata benda. Contohnya kata rojulun, lelaki, dan kata ain, mata. Nah, nomina derivatif berupa kata benda atau adjektiva de verba yang diderivasikan dari verba, seperti taqsim yang artinya divisi, asalnya dari qasam, pembagian, atau denominatif yang diderivasikan dari nomina, seperti maqsadah, tempat yang dipenuhi singa, dari kata asad, singa. Nah, perkembangan mutakhirnya, nomina juga berbentuk dari pronomina dan artikel departikulatif, seperti anania, egoisme, dan kaifiyah yang artinya kualitas. Nomina sendiri mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, yakni kata yang berharakat nunasi atau tanwin, seperti rojulun, seorang lelaki. Kedua, kata yang dibubuhi artikel alif lam, seperti al-rojulu.
lelaki itu. Dan yang ketiga, kata yang preposisinya adalah jar, terdiri dari min, ala, ila. Contohnya, minal rojul atau minal rojuli, dari lelaki itu. Dan partikel sumpah yang terdiri dari ba, wa, dan ta, seperti billahi, demi Allah. Selain itu, nomina juga memiliki pola yang mengindikasikan makna tertentu. Menurut Wright, menyebutkan bahwasanya pola nomina dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah nomina verba atau isim masdar. Nomina ini berasal dari bentuk dasarnya itu verba yang berakar 3 pola, fa'ala, sangat banyak yaitu sekitar 4 buah. Nah, pola yang sering digunakan antara lain fa'al seperti pada faham, pemahaman, fa'al seperti pada farah, kegembiraan, fa'ala seperti sarawah, kemurahan hati, fu'ul, khuruj, keluar, fu'ula, yaitu suhula, kemudahan. Yang kedua, yakni nomina ficis atau isim marroh. Isim marroh adalah nomina yang menyatakan perbuatan yang dilakukan satu kali. Biasanya pola yang digunakan adalah fa'al, taf'il pada verba yang berakar 3 dan filal pada verba berakar 4 dengan menambahkan sufiks ta marbuta pada akhir kata, seperti syurbah, sekali minum, taqlibah, sekali pembalikan, dihrojah, sekali berguling. Poin yang ketiga yakni nomina spesies atau isim na'o. Nah, isim na'o ini adalah nomina yang menyatakan cara melakukan sesuatu. Biasanya pola yang digunakan yaitu fi'lah seperti al-kitbah, cara menulis. Pada contohnya yaitu huwa hasanul kitbah, dia laki-laki bagus dalam cara menulis. Dan poin yang keempat yakni nomina loci et temporaris atau isim makan wa zaman. Nah, biasanya nomina ini menyatakan tempat dan waktu. Pola yang sering digunakan adalah maf'al, maf'il, seperti maktab, tempat menulis atau meja, masjid, tempat sholat atau masjid. Poin yang kelima yakni nomina instrumental atau isim ala. Nomina yang menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Nah, pola yang digunakan adalah mif'al, mif'al, dan mif'alah seperti mibrad, arsip, miqrad, gunting, dan misroha, sisir. Poin yang keenam yaitu partisipal aktif atau isim fa'il dan partisipal pasif atau isim maf'ul. Salah satu pola yang digunakan untuk partisipal aktif adalah fa'il seperti katib, penulis, dan untuk partisipal pasif yaitu maf'ul. Contohnya majhud, buruh. Poin yang ketujuh yakni nomina unitatis atau isim wahdah, di mana nomina ini menandakan satu buah dari sebuah jenis benda atau satu bagian dari keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian serupa. Contohnya yaitu pada kata baqarah, seekor sapi, baik maskulin maupun feminin. Biasanya nomina ini sama seperti nomina ficis yang menambahkan sufiks ta marbutah. Pada poin yang ke-8 yakni nomina abundantiae vel multitudinis atau isim kasroh yang menandakan tempat objek yang berada dengan bentuk nomina yang membentuknya dalam jumlah besar. Nah, pola yang biasa dipakai ialah maf'alah seperti mahyah, tempat yang penuh dengan ular, yang asal katanya yaitu hayyah, ular. Poin yang ke-9 yakni nomina fasis atau isim wi'ah adalah nomina yang menyatakan sebuah wadah yang berisi sesuatu.
Nomina ini memiliki pola yang sama seperti nomina instrumental. Contohnya, mihlab, ember susu, dari katanya halab atau susu. Pada poin 10, yaitu nomina atau adjektiva relatif yang disebut sebagai isim mansub, yang dibentuk dengan menambahkan sufiks ya pada kata yang diderivasikan dan menyatakan bahwa seseorang atau sesuatu termasuk atau dihubungan dengan itu yang berkenaan dengan asal-usul, keluarga, kelahiran, mazhab, sekte, perdagangan, dan sebagainya. Salah satu contohnya yaitu Misri, orang Mesir. Poin yang ke-11 adalah nomina abstrak sifat atau isim kaifiyah, bentuk feminim adjektiva relatif yang dalam bahasa Arab merupakan nomina yang menggambarkan ide abstrak dari sesuatu yang dibedakan dari benda yang konkretnya. Nah, ini juga bisa mewakili bendanya yang mewakili oleh nomina primitif sebagai sebuah keseluruhan. Contohnya yaitu ilahiyah, ketuhanan. Asalnya katanya dari ilah, Tuhan. Pada poin yang ke-12 yakni nomina diminutif atau isim tasghir. Pada nomina berakar 3, pola yang digunakan adalah fu'ail seperti jubail, bukit, dari kata jabal, gunung. Poin G yakni pembentukan kata atau dalam bahasa Arab disebut sebagai bina al-kalimah. Beberapa kata baru terbentuk melalui proses penggabungan dua kata atau lebih. Perpaduan ini sedikitnya dapat berwujud ke dalam beberapa jenis perpaduan. Yang pertama, yakni afiksasi, idhofa al-jawaid affixation. Nah, menurut Matteo, afiks adalah unsur apapun pada struktur morfologis yang ada pada kata dan bukan termasuk akar. Sedangkan menurut Robbins, dia mengatakan bahwasannya hal itu lebih cenderung menganggap afiks sebagai istilah umum yang mengacu pada morfem formatif dan bukan berupa akar yang muncul berulang dalam kata. Dengan definisi yang dimunculkan dari Matteo dan Robbins ini, mungkin agak sulit bagi peminat bahasa menggambarkan afiksasi sebagai sebuah bagian proses morfologis. Oleh karena itu, untuk memudahkan peminat bahasa, khususnya teman-teman sekalian, dalam memahami konsep afiksasi ini, secara sederhana afiks dapat didefinisikan sebagai morfem yang ditentukan selalu pada kata dasar. Penambahan afiks dapat dilakukan di depan atau di sebelah kiri, di belakang atau di sebelah kanan, disisipkan, di depan dan belakang, sebagian di kiri dan sebagian di kanan. Morfem dasar yang terletak atau berada di tengah ini disebut sebagai prefiks. Yang diimbuhkan di belakang morfem dasar disebut sufiks. Jika diimbuhkan dasar itu disebut prefiks di bagian kanan, morfem dasar disebut konfiks yang menjadi unsur perangkai interfiks. Sedang yang berupa vokal di tengah disebut transfiks. Nah, penambahan afiks itu sendiri juga mengalami dua pengubahan, di mana pengubahan gramatikal dan pengubahan leksikal. Pengubahan gramatikal inilah yang disebut nantinya sebagai gejala infleksi, sedangkan pengubahan leksikal disebut sebagai gejala turunan. Tentunya untuk mengingat kembali mengenai dua istilah ini, kita merujuk pada pemikirannya Matteo yang perlu kita simak dengan baik, di mana diungkapkan bahwasannya infleksi kepemimpinan adalah bentuk atau perubahan apapun yang membedakan bermacam bentuk gramatikal pada unit leksikal yang sama. Sementara itu derivasinya didefinisikan sebagai rangkaian perubahan pada bentuk atau struktur yang diubah melalui proses yang berturut. Berikut beberapa contohnya, yakni yang pertama prefiks, kedua sufiks, ketiga infiks, keempat konfiks, kelima interfiks, dan keenam transfiks dalam bahasa Arab dengan memperhatikan pengubahan gramatikal dan leksikal di dalamnya. Contoh yang lebih rincinya dijelaskan di sini. Yang pertama yakni prefiks atau sabiqah.
Dalam pengubahan gramatikal itu terdapat kata rokat atau tidur, prefiksnya ya menjadi yarqud, dia sedang tidur. Pada pengubahan leksikal yaitu jalas atau jalasa ya. Nah, itu artinya duduk. Nah, prefiks yang terdapat di dalamnya yaitu ma. Jadi menjadi kata majelis, tempat duduk. Yang kedua yakni sufiks atau lahiqa. Pengubahan gramatikalnya itu faham, paham, sufiks di dalamnya itu tu menjadi fahim tu, aku paham. Berikut yaitu pengubahan leksikal, rozak, memberi rezeki. Nah, sufiks di dalam rozak ini yaitu un menjadi rizqun, rezeki. Yang ketiga yakni infiks atau dakhilah. Pengubahan gramatikalnya masjid. Masjid. Infiksnya a. Jadi masajid. Masjid, masjid. Jamak ya. Berikutnya yakni pengubahan leksikal. Jamak atau mengumpulkan. Jima or jima ya. Nah, infiksnya tak menjadi ijtama, berkumpul. Poin yang keempat yakni konfiks. Pengubahan gramatikal di dalamnya yaitu lamas menjadi menyentuh, konfiksnya ya'u menjadi yalmasu, dia menyentuh. Pengubahan leksikalnya itu kasar, pecah, yang artinya pecah. Konfiksnya itu in'a menjadi inkasara, menjadi pecah. Poin yang kelima yakni transfiks. Pengubahan gramatikalnya itu daras, belajar. Transfiksnya aa menjadi daras, ia laki-laki belajar. Pengubahan leksikalnya yaitu taroka atau tarik, meninggalkan. Transfiksnya yaitu ai menjadi tarik, yang meninggalkan. Pada poin yang kelima yaitu interfiks. Bir yang berarti bakti. Interfiksnya ul menjadi birrul walidaini, bakti orang tua. Maksudnya bakti sini menunjukkan kepada anak yang berbakti kepada orang tua. Teman-teman, saya mohon maaf ya kalau misalnya pada pembahasan ini pembacaan saya itu mungkin agak sedikit keliru dengan tulisan bahasa Indonesianya ya. Tapi saya harap teman-teman paham maksudnya. Yang kedua yakni pemajemukan atau murakab, compounds. Nah, compounding ini sendiri oleh para ahli bahasa Indonesia itu disepadankan dengan pemajemukan. Menurut Alwi dan lain-lain mengatakan bahwasanya pemajemukan itu terjadi dengan menggabungkan suatu kata dengan kata lainnya. Sehingga penggabungan kata itu menyebabkan makna kata baru yang tidak sama dengan makna asal masing-masing kata-kata itu atau makna asal masing-masing kata-kata yang sebelumnya gitu. Contohnya dalam bahasa Arab ya, yang pertama yaitu bar yang artinya darat ditambah ma. Ma ini kan air ya. Kalau digabungkan menjadi barmai yang artinya amfibi. Nah, yang kedua yaitu ro's, kepala ditambah mal yaitu yang artinya harta digabungkan menjadi ro'sumal, modal. Dan pada yang ketiga yaitu hadaroh, hadir ditambah kata maut yang artinya kematian. Jika digabungkan itu menjadi hadromaut, nama kota di Yaman. Berarti unik ya bahasa Arab ini. Nah, pada bagian ini juga tidak dapat kita abaikan pembahasan tentang kata yang mirip leksem. Menurut Mulyono 2002 menyebutkan kata mirip leksem sebagai leksoid. Sedangkan pendapatnya Krida Laksana mengatakan definisi proleksem sebagai satuan bahasa yang memiliki makna leksikal tetapi tidak dapat diperluas atau tidak dapat mengalami afiksasi. Berikut beberapa contoh leksoid atau proleksem dalam bahasa Arab. Di sini ada 4 ya. Nah, yang pertama yaitu qoblah, sebelum, menjadi qobla al-zawaj, sebelum menikah. Yang kedua yakni diddah, yang berarti anti, menjadi didda al-irhabiyah, anti terorisme, dan sebagainya. Nah, pada poin yang ketiga yakni akronim, kalima awailiyah atau acronyms. Nah, akronim ini menurut Krida Laksana itu mendefinisikan sebagai kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang sesuai dengan
kaidah fonotaktik bahasa yang bersangkutan. Beberapa contoh akronim dalam bahasa Arab yang seringkali kita jumpai itu salah satu contohnya yakni basmalah. Nah, basmalah ini kan pastinya terdiri dari Bisim, Allah, Al-Rahman, dan Al-Rahim ya. Yang artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ketika kita menyebut kata basmalah, pasti sudah terpikir dalam pikiran kita bahwa basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang merupakan akronim. Poin yang keempat yakni pembentukan susut. Nahat irtijai, back formation. Menurut Fromkin dan Rodman mengatakan bahwasanya pembentukan susut adalah suatu kata baru yang dapat saja masuk ke dalam suatu bahasa lantaran terjadi kesalahan dalam analisis morfologisnya. Singkatnya, pembentukan kata itu terjadi karena terdapat kesalahan dalam memahami suatu kata sebagai bagian derivasi kata yang lain. Kerja Al-Adnani 1999 mengungkapkan bahwasanya fenomena pemesanan susut dalam bahasa Arab patut diapresiasi. Contoh pembentukan susut dalam bahasa Arab seperti kata tilfaj, televisi, yang dianggap berasal dari tilvizyun. Atau contoh berikutnya yaitu baqarah yang tergolong sebagai bentuk feminim dari bakor atau sapi. Padahal baqarah itu sendiri berkategori nomina unititis yang artinya satu sapi. Nah, jadi kata baqarah ini menunjukkan pada bahwasanya dia itu bukan sapi betina tapi sapi dalam artian baik jantan maupun betina. Yang kelima yakni abreviasi, ikhtisar kitabi atau singkatan. Nah, singkatan ini didefinisikan menurut Fromkin dan Rodman mengatakan kata atau frasa yang panjang yang dileksikalisasi. Definisi yang lebih sederhana dikemukakan oleh Al-Khuli mengatakan bahwa abreviasi adalah menyebutkan sebagian huruf atau beberapa bagian klausa untuk mewakili kata atau klausa yang lebih panjang. Contoh abreviasi dalam bahasa Arab adalah ilah yang merupakan abreviasi dari ila'a, khirihi. Jadi lebih singkat menjadi ilah gitu ya. Nah, poin yang keenam yakni paduan. Kalima manhuta, blends. Krida Laksana mengatakan, sedikitnya ada dua definisi yang menjelaskan tentang paduan. Yang pertama, yakni hasil penggabungan beberapa morfem menjadi kata yang padat. Dan yang kedua yaitu kata yang dibuat dari kata-kata yang sudah ada. Nah, definisi Krida Laksana itu tampak lebih mengakomodasi bahasa yang ada, termasuk di dalamnya bahasa Arab. Nah, contoh paduan dalam bahasa Arab adalah salam yang merupakan bentuk paduan dari sallallahu alaihi wasallam, rahmat dan keselamatan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Poin yang ketujuh yakni pemenggalan, tarkhim atau clipping. Menurut Krida Laksana mendefinisikan pemenggalan sebagai proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian, biasanya suku kata dari leksem. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Al-Khuli. Menurutnya, tarkhim adalah pemendekan kata dengan mencampakkan bagian dari kata tersebut untuk membentuk kata baru yang mengandung makna yang sama. Nah, contoh dari pemenggalan dalam bahasa Arab adalah kata fakis, yaitu fax yang merupakan pemenggalan dari faksimilia. Juga kata sah yang merupakan pemenggalan dari sahih, benar.